Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bayi Nuinsa Sohifaterani, kelas 2B, program studi PGSD Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gaya, di mana seperti yang kita ketahui, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dilakukan yang bisa mengakibatkan suatu benda bergerak, di mana bergerak di sini artinya adalah perpindahan tempat atau kedudukan dari suatu benda dari tempat yang awal ke tempat yang baru yang dipengaruhi oleh gaya. Kemudian, gaya di sini dapat mengakibatkan suatu benda itu bergerak serta dapat mengakibatkan suatu benda itu mengalami perpindahan tempat dan perubahan bentuk. Baiklah, untuk membuktikan definisi dari gaya tersebut, kita akan melakukan sebuah percobaan yang akan membuat kita lebih paham tentang apa itu gaya. Di sini percobaan tersebut, kita hanya membutuhkan buku, spidol, dan penggaris. Langsung saja kita mulai ya. Langsung saja saya akan melakukan percobaan yang pertama, di mana percobaan yang pertama di sini kita akan menggunakan sebuah buku. Buku ini akan saya taruh di sini dulu. Jadi, posisi buku yang di sini ini merupakan posisi awal dari buku. Kemudian, saya akan melakukan sebuah tarikan terhadap buku tersebut. Seperti ini. Maka, posisi buku akan berpindah dari posisi awal yang ada di sini ke posisi yang baru yang ada di sini. Kemudian kita ulang lagi, biar lebih jelas. Posisi awal buku ada di sini. Kemudian saya akan melakukan tarikan yang mengakibatkan buku berpindah ke posisi yang baru yang ada di sini. Jadi, tarikan yang saya lakukan dapat dikatakan sebagai gaya karena dapat mempengaruhi perpindahan suatu benda dari tempat semula ke tempat yang baru. Ini merupakan salah satu definisi dari gaya. Baiklah, di sini untuk percobaan yang kedua saya menggunakan spidol. Saya taruh spidolnya di sini. Ini merupakan posisi awal dari spidol. Saya akan melakukan sebuah dorongan terhadap spidol ini, seperti ini. Maka dapat kita lihat posisi spidol ini akan berpindah dari posisi awal yang ada di sini menuju posisi yang baru yang ada di sini. Jadi dapat dikatakan bahwa dorongan yang saya lakukan itu bisa dikatakan gaya karena dapat mempengaruhi perpindahan tempat dari posisi benda yang awal ke posisi yang baru. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan yang ketiga menggunakan penggaris. Di sini penggarisnya lurus. Kemudian saya akan mendorong bagian ujung penggaris ini ke arah yang sama seperti ini. Maka akan terjadi perubahan bentuk pada penggaris seperti ini, melengkung. Yang tadi lurus, setelah dilakukan dorongan, maka akan menjadi melengkung seperti ini. Jadi, dorongan yang saya berikan itu bisa dikatakan gaya karena dapat mempengaruhi bentuk dari benda tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang mengakibatkan perubahan bentuk dan perpindahan tempat dari suatu benda. Baiklah, di sini untuk sifat kelembaman. Sifat kelembaman juga bisa dikatakan dengan inersia, di mana sifat kelembaman pada suatu benda ini berkaitan dengan hukum Newton 1, di mana yang berbunyi, jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan apabila benda yang bergerak lurus beraturan, maka akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Untuk membuktikan pengertian dari sifat kelembaman tersebut, kita akan melakukan percobaan. Di sini bahan-bahan yang kita butuhkan adalah meja, kemudian gelas atau botol minuman yang permukaannya rata, kemudian sebuah kertas HPS. Oh ya, botolnya ini juga diisikan air ya. Baiklah, kita akan memulai percobaannya, tapi sebelum itu kita harus memastikan meja ini bersih dan tidak ada kotoran atau tidak basah. Kemudian kita taruh HPS-nya di sini. Kita letakkan air, botol yang memiliki
permukaan rata ya, kita taruh di sini. Kemudian kita akan coba tarik secara perlahan dan kita lihat apa yang terjadi. Secara perlahan sampai ujungnya itu 2 cm dari udah cukup kayak gini. Apa yang terjadi ketika kita menarik kertas ini secara perlahan? Yang terjadi adalah botol akan berusaha untuk mempertahankan posisinya yang diam dan mengikuti pergerakan dari kertas ini secara perlahan. Kemudian perbedaan jika kita tarik kertas ini secara cepat seperti ini. Benda tidak akan jatuh karena benda memiliki massa dan benda akan cenderung mempertahankan posisinya yang diam. Kemudian di sini ada pertanyaan, mengapa gelas kimia tidak jatuh dari meja? Itu jawabannya tadi karena benda memiliki massa yang cukup besar dan cenderung mempertahankan posisinya yang diam. Kemudian mengapa gelas kimia hanya bergerak sedikit saja ke arah pinggir meja? Karena massa yang dimiliki oleh benda ini bernilai cukup besar dari kertas HPS yang ditarik tadi itu. Kemudian apa fungsi air dalam gelas kimia? Fungsi air dalam gelas kimia ini adalah sebagai massanya. Itu yang akan membantu pergerakan benda ini agar tetap diam. Kemudian untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita jumpai di saat kita naik motor, dan ketika motor digas maka badan kita akan terdorong ke belakang. Namun apabila motor direm maka badan kita akan terdorong ke depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat kelembaman itu berkaitan erat dengan hukum Newton 1, di mana jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan apabila benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahannya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.